Halo, 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 halo. Berjumpa lagi dengan saya DMZ dan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi dengan Arif. Tumben nih jadi Iya dong, religius mesti. banget. Oke, hari ini menu kita apa, Bung Arif? Dulu kita di Baskom nih, ya. Iya. Iya, jangan lupa untuk dengerin dan stay tune kita di YouTube dan di Instagram. Instagram kita apa, Dim? Baskom_pod. Baskom_POD. Ya, menunya apa hari ini, Bung Arif? Menu pertama itu adalah data dan berita dari China. Oke. Kalau yang ceritanya di mah. Oke, Terus ada lagi Central Bank US dan Australia memberi pengumuman. Iya. Ntar lu cerita lagi. Gue mau dengerin Itu- gue dengerin lu cerita ini Dim. Central Bank Australia sama US ya. US itu Iya. ada isu tapering juga kan ya? Tapering juga ada. Oke. Itu yang seru. Wah, sip. Itu Terus mesti dibahas. apalagi tuh? Habis itu saham gara-gara obat Pfizer di US, Oke, berita dari Wall Street ya. Wall Street. Terus kemudian Habis ada itu dari data. dalam negeri ada nggak nih? Ada. Nah, ada. Terus kita lupa satu lagi, Dim. Inflasi sama GDP. Ya, yang GDP kita minggu lalu kita nggak sebut tuh. Oke. Ya udah anyway, kita perbaiki sekarang. Siap. Oke, kita langsung masuk ke menu. Langsung Jadi, mulai. jangan lupa ini November awal bulan. November tuh biasanya November Iya. Dan which is bener hujan loh sekarang loh. Iya, hujan. Mau nyanyi, Dim? Lupa gue jadi lagunya apa Ya, ya? nggak usah nyanyi. November Rain lo nyanyi nanti. Anyhow to Iya. hold a candle in a cool Udah. November rain. Oke. Bagus suaranya. Lanjut. Lu suara lu bagus loh, Dim. Lu Kita jago main basket ya? Nggak ada hubungannya. Oke, data pertama tuh data ini ya, berita dan data dari China ya. Betul. Nah, itu di awal minggu tuh, di hari Senin minggu lalu itu memang ada berita dari China. Beritanya tuh nggak enak. Yang pertama dari PMI dulu nih, data PMI. Kalau misalnya teman-teman bingung PMI apa, refer ke podcast kita sebelumnya ya. Purchasing Manager Index. Ya intinya kita mengukur perekonomian negara itu lagi ekspansi atau lagi kontraksi melemah. Yes. Nah di China itu datanya jelek. Data PMI China itu turun ke level 50,8 di bulan Oktober dari level 51,7. Turun ya, Dim? Ya, itu composite-nya ya. Composite itu terdiri dari data manufacture dan data service. Service, ya. Nah, kalau misalnya di breakdown lagi, yang manufacturing China itu turun kontraksi ke level 49,2 dari 49,6. Wah, nggak ekspansi lagi dong. Iya, udah di bawah 50. Nah, itu yang membuat marketnya di hari Senin itu udah mulai jelek. Betul. Ya, itu jadi PMI-nya turun akibat ya biasa lah yang kemarin kita udah pernah bahas, tingginya harga bahan mentah dan melemahnya permintaan akibat harganya tinggi. Gitu. Nah, itu data dari China dan juga ada lagi nih berita tentang Covid di China. Jadi teman-teman juga udah refer ke podcast sebelumnya ya. Jadi itu kan sempat ada lockdown di beberapa daerah. Nah, ini juga ditambah dengan di ibu kotanya mereka. Bung Arif, itu menghentikan proses belajar mengajar di beberapa sekolah dasar karena ada gurunya yang kena gitu. Face to face berarti ya di sana udah ya. Iya, mereka udah face to face dan jadi pembelajaran juga nanti buat kita ya. Dan Kita lagi baru mulai loh, Dim. masih uji coba ya di Indonesia. Ya belum secara formal harus memang. Ya, nah itu yang menjadi pelajaran juga. Terus kemudian ini nggak cuma itu, jadi ada beberapa pernyataan dan juga berita-berita tentang COVID ini. Jadi ada pemerintah China itu memberikan anjuran untuk rakyatnya menjaga persediaan bahan makanan selama musim dingin. Wow, serem banget nggak? Disuruh nyimpen kayak beruang. Disuruh nyimpen makanan Di goa. Iya. Nggak boleh keluar. Nah itu mungkin katanya banyak terkait dengan isu ataupun bisa jadi mereka mau lockdown lagi gitu. Gitu ya. Nah terus yang lebih parah nih cerita lucu di Disneyland China Iya, itu mereka ada tiba-tiba kan masing-masing udah ada nih pengunjung masuk. Jadi udah ada yang masuk di dalam Udah ada Disneyland. masuk di dalam. Nah, Terus katanya tamasya lah mereka ya. tamasya seru-seruan. Having fun gitu kan. Terus tapi katanya tiba-tiba ditutup dan mereka nggak boleh keluar sampai mereka dites. Lu coba bayangin kalau di Indonesia, man. Kalau nggak diamuk masa kayak gitu, tiba-tiba ditutup nggak boleh pulang. Atau mereka piknik beneran. Langsung bikin Selama 2 hari ya. 2 hari langsung nggak Nunggu. apa-apa nih kita mumpung bisa lama gitu. Tapi hebatnya mereka taat ya, mau nggak mau kali ya. Ya kalau enggak lo gimana? Masa kagak pulang lo tidur di istana boneka? Kalau di Indonesia kan sempat ada yang rusuh pasti, belum komentar-komentar netizen. Kalau gue bilang itu mereka dibilangnya gini, pokoknya kalau nggak mau tertib
lu nginep semalam di rumah hantu. Lu mikir nggak lu? Nah itu dari berita dari COVID dan dari berita dari PMI dari China ini yang menyebabkan market Asia di awal-awal minggu ini Sempat melemah dong, Dim. melemah gitu. Terus kemudian itu data dari China ya. Terus kemudian di awal minggu itu ada data dari Indonesia, inflasi yang kita tebak nih Bung Arif kemarin. Bener dong. Bener Luar lah. Itu biasa. easy lah. Yes, Basically naik ya. dengan kenaikan harga komoditas otomatis Betul. inflasi juga naik. Nah ini meningkat 1,66% year on year, the highest since May. Itu yang sebelumnya itu 1,6. Oke. Gitu. Terus secara bulanan itu inflasinya di 0,12 naik. Dari sebelumnya kita tuh deflasi. Deflasi artinya negatif ya. Ya, turun. Ya negatif 0, negatif 0,04%. Ya. Gitu. Jadi kalau nyambung sama awal minggu, lu cerita awal minggu kan nih? Iya awal minggu betul. Awal minggu kan ceritanya kan agak memang kurang mengenakan. Jadi kalau kita bercermin sama apa yang terjadi di lokal, itu memang ini yang kita harus cerita sama teman-teman semua bahwa kita melihat di minggu kemarin itu pada minggu ini cerita market itu range trading ya, Dim, kita masih ngomongnya loh, tone kita. Kita tones-nya agak sedikit negatif walaupun masih range lah kurang gitu. lebih. Nah, tapi kalau di awal minggu memang mungkin ini yang nyambung ke data di China sih, Dim. Kalau cerita di China tadi kan itu kan sangat negatif. Itu ngemukul rupiah sih. Jadi Ya. US rupiah Betul. itu di awal minggu di 4.180-an. Terus di Kita Selasanya nebaknya waktu itu 14.250, Iya. 14.35, Oh, itu. 14.150, 250 ya. kalau kita salah, Dim, jangan disebut-sebut Oh di iya sini. disebut. Jangan disebut. Nggak apa-apa, udah gua akuin di Iya, podcast sebelumnya sama Suhu Iqbal soalnya. Oh iya gitu ya. Diketawain dong lu sama Iqbal kemarin. Nah, terus habis itu baru tuh di Selasa, Rabunya di minggu lalu itu naik 260, 270. Iya, jadi awal minggu tuh udah 300 lah ya. Sempat Tapi 300 abis itu kecil. kita stop di situ dulu karena akan lebih seru lagi pas kita bahas tapering. Ya betul. Gitu. Jadi lu ke agenda berikutnya, Dim. Oke, jadi lanjut ke di awal minggu itu ada RBA juga suku bunga acuan sama saya kayak Fed gitu. Ini intinya sebenarnya secara global bahwa market sedang menantikan atau memperhatikan tingkat suku bunga atau kebijakan suku bunga dari negara-negara Yes. maju ya. Itu biar nyontek ya, Dim. Dia ngapain nih? Iya. Nah itu mereka mempertahankan suku bunga acuan 0,1%. Tapi jadi Bank Sentral Australia itu namanya RBA ya. Nah itu tadinya itu dia tidak akan menaikkan suku bunga hingga 2024. Nah kata-kata itu katanya dihilangkan. Artinya berarti ada kemungkinan Ke 2025. Enggak, justru bisa jadi lebih cepat. Kita ke 2030. Kita kan hilangkan bukan gara-gara lebih cepat dia bilang. Iya, ya benar sih nggak bilang. Cuman market langsung melihat, wah ini berarti mau bisa dia menaikkan suku bunganya lebih cepat. Gue curiga mereka menggocek. Nah, terus kemudian dari dalam negeri juga, nah ini ada sedikit bagus sih, yang mungkin sedikit menopang IHSG di awal minggu walaupun sentimennya negatif. Yang pertama itu Bank Indonesia mengumumkan pertumbuhan kredit di bulan September ini tumbuh 2,2% year on year. Lumayan. Dan secara month on month 1,2%. Nah, ini kan lumayan ya. Lumayan berarti dong. menunjukkan perekonomian yang sudah mulai bergerak gitu. Dan itu mungkin akan sedikit bagus untuk saham-saham di sektor perbankan. Gitu. Dim, gua tambahin, Dim. Itu yang cerita suku bunga di US. Ya. Itu gara-gara lu sebut tadi berita yang suku bunga di Australia. Jadi kalau di US itu ekspektasi perkiraan jagoan-jagoan bank-bank ini nih yang nebak-nebak kayak kita tapi yang dewa-dewanya gitu ya. Iya, iya. Tadinya Ekonom-ekonom. Jadi itu mereka dulu ngelihatnya itu di survei itu mereka ngelihatnya kenaikan suku bunga baru akan kejadian di tahun 2023. Sekarang langsung ke 2022 di pertengahan tahun. Nah, itu sentimennya luar biasa tuh. Oke, sip. Nah, itu juga awal minggu kan semuanya itu market rata-rata menantikan meeting Fed. Ngapain nungguin lu? Nantikan gue juga bingung kenapa mereka nantiin gue gitu. Nah, ini juga salah satu yang di-adjust. Jadi kalau misalnya tadi di podcast sebelumnya kan kita perkirakan taperingnya dimulai kurang lebih di Desember. Nah, di hari Senin itu sepertinya market antisipasi November juga udah mulai tapering. Wah, nah kita ngeles nih, Dim. Gitu, which is itu benar ternyata di Fed pada hari
Rabu apa Kamis sih? Kamis dini hari kita. Okay. Nah, itu mereka mereka memang tidak merubah suku bunganya sejak 2020 ya. Tapi mereka sudah memulai tapering quantitative easing di bulan November ini. Detailnya gimana Bung Arif? Jadi gini, kita coba untuk teman-teman yang mungkin agak mau tahu lagi tapering itu apa. Jadi tapering itu kan tadinya ada program QE, quantitative easing. Itu untuk waktu dulu nih awal-awal ketika perekonomian lagi susah melemah, biasanya ya. Betul, menstimulasi pertumbuhan dan likuiditas dengan quantitative easing. Apa itu? Jadi biar duitnya bank tetap ada, pemerintah tuh beli-beliin tuh obligasinya mereka. Nah, itu jumlahnya 120 miliar per bulan. Tapering apa itu QE ya? Itu namanya. Betul. Easing. Nah, apa taper ini? Taper itu adalah mengurangi jumlah yang dibeli pemerintah tadi. Nah, untuk yang sekarang dikurangin sebesar tadinya 120 miliar per bulan. Diturunin 15. Dan jadi berangsur-angsur tuh Dim. Ntar bulan kapan ntar turun lagi, sampai idenya udah nggak ada lagi quantitative easing. Kalau sudah kembali sehat. Quantitative easing itu kayak duit jajan kali ya? Duit jajan, duit jajan tapi pakai jaminan. Kan obligasi itu tadi, obligasinya kan. Jadi setiap bulan dikasih duit 120 miliar buat beli bonds itu ya. Buat lu punya duit buat ngapa-ngapain gitu aja. Mau kasih kredit sekarang berarti udah mulai dikurangin. Sebesar 15 miliar tadi dari yang 120. Nah, itu market udah price in dari hari Senin ya. Nah, ini yang lebih seru dari cerita Disneyland lu tadi. Jadi ini ya. Ini yang mungkin agenda yang jujur aja waktu itu kita pas lihat terkaget-kaget gitu. Jadi abis itu gue habis sholat subuh Dim. Masya Allah banget gitu. Masya Allah. Jadi pas lagi lihat berita, langsung ternyata tapering sudah dimulai. Pengurangan ini. Oh, yang dini hari ini. Itu langsung rupiah dong. Wah, jeledak-jeleduk. Langsung sampai akhirnya akhir minggu ya adalah pelemahan di intraday ada. Tapi itu sempat ngehit ke 14.000 375-an. 385. Nah, ya itu dari awal minggu pun mungkin market juga udah mulai mengantisipasi ya. Jadinya udah 14.300 lewat. Makanya kita salah. Kalau enggak kan kita bener. Nah udah, mumpung lagi ngomongin tapering, karena kalau udah ngomongin tapering di US itu sensinya luar biasa. Semua sektor kena. Jadi saham juga gitu. Saham kalau kita lihat di pas hari-hari tengah-tengah minggu kemarin itu fluktuasinya juga luar biasa. Nggak luar biasa di lah. Indonesia nih? Saham Indonesia. Gue Indonesia dia mah gue lagi ngeliatin yang luar. 6.600 di awal minggu di tengah hari Senin. Terus nyentuh ke 6.500 di pertengahan minggu. Walaupun sih kemarin udah di 6.600 lagi. Iya. Sempat turun sampai 6.500, di bawah 6.500 ya? Pernah. Di hari Rabu itu. Nah, jadi ini yang mungkin uang tapering, uang QE tadi Dim, itu dipakai jajan ke saham kita, ke obligasi kita. Terus kalau udah berkurang jadinya mereka pas dibilangin nih tapering udah mulai, artinya mereka udah mesti mesti disiapin cash di sana. Nah, dikeluarinlah duit-duit dari kita. Gitu. Luar biasa, cerdas juga nih Bung Arif. Lumayan wawasan gitu loh. Nah itu juga selain tapering ini juga ada data manufacturing ya, manufacturing di Indonesia itu juga. Ada Dim. Terakhir itu juga bagus. Ini yang non manufacturing. Jadi apa tuh? Yang terakhir ini adalah data non manufacturing dari US. Dari US ini itu lompat ke level 66,7. Ini juga tertinggi dalam sejarah. Sebelumnya itu cuma 61,9. Ini kita ngomongin US dulu ya. PMI-nya. Nah, itu juga yang membuat mungkin bank sentral itu pede untuk mulai tapering gitu. Nah, itu kemudian masih dari US ya. Nah, sekarang kita ke dalam negeri lagi nih. Dalam negeri itu kemarin ada data juga di akhir minggu. Yang pertama itu GDP ya. GDP apa itu GDP, Dim? Gross Domestic Product. Luar biasa. Intinya pertumbuhan ekonomi lah ya. Jadi pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 kemarin ini melambat
ya, memang tumbuh, cuman melambat. Jadi pertumbuhannya hanya 3,51 year on year atau secara bulanan 1,55 gitu. Ini Itu sesuai ekspektasi kita nggak, Dim? kita waktu itu nggak forecast karena ini terlalu berat. Waduh. Ini hanya untuk ekonom. Kita, Nah, perkiraan ekonomi itu berapa, Dim? 3,8an ya kalau 3,8-an ya? Nah itu Kecewa dong yang nebak ini. iya, untungnya kita nggak. Untuk kita enggak. Salah juga mereka. Tapi ya memang secara melambatnya itu udah predictable karena kan kemarin itu PPKM ya, tentunya juga akan Oh iya, berimpact. PPKM ya, zaman PPKM tuh. Betul, tentunya akan berimpact pada situ. Nah, terus kemudian yang kedua, Bank Indonesia juga mengumumkan cadangan devisa Indonesia itu turun. Karena Ya, pembayaran utang biasanya tuh. Pembayaran utang luar negeri. Banyak yang harus dibayar. Terus kemudian mungkin Utang bisa ke kita jadi udah ada dibayar? outflow. Utang kita masih banyak. Kita kan dari rupiah jadi nggak ngaruh. buat beli wafer. Terus Nah, itu turun tuh. Turun 1,4 miliar menjadi 145 miliar. Nah, ini ulang-ulang nggak ngerti gue. cadangan devisa kita. Dari berapa? Turun 1,4 miliar. Iya. Oh, jadi 1,4 tinggal miliar. 145 miliar. Betul. US dollar. Iya, US dollar. Banyak loh itu. Kan cadangan devisa itu biasanya bentuknya dalam dolar. Nah itu dua tadi tuh, perlambatan ekonomi, cadangan devisa turun, terus kemudian sentimen dari China di awal minggu, terus isu-isu tapering. Nah itu yang membuat market Indonesia juga kemarin, terutama rupiah turunnya lumayan. Dakdikduk. Gitu. Tapi itu ada good news di akhir minggu. Ya tadi kan tuh bad news semua. Nah ini juga mungkin berimpact ke minggu depan. Apa Jadi di hari Jumat malam pada saat kita tidur kan Amerika tuh baru buka nih, aktif nih Lo tidur bursanya. deh, bener. Lo tidur, bener gak lo tidur? Ya, jangan diceritain lah. Nah, Wall Street ini itu di hari Jumat malam itu mencetak rekor penutupan tertinggi lagi. Apa ini? Ini penutupan rekor Saham. Wall Street. Oh iya. Kok bisa ya? Itu kemarin karena ada dua hal. Pertama, data pekerjaan Amerika tuh bagus. Yes. Yang pertama tuh intinya unemployment rate, tingkat Menurun. penganggurannya tuh menurun lebih cepat daripada forecast. Sebelumnya 4,8%, forecastnya turun 4,7%, ternyata actualnya 4,6%. Wih, luar biasa ya. Luar biasa, sadis. Kerja di mana mereka, Dim? Oh, ini si sopir-sopir udah dapat kerjaan, ya nggak? Mungkin. Betul, udah jalan-jalan nyambung lagi ya. dia. Luar Betul. biasa analisa Bung Arif. Wawasan lagi. Gini. Nah, itu yang pertama. Yang Ya. kedua itu kabar baik dari Pfizer, perusahaan farmasi. Itu basically obat antivirusnya COVID itu. Oh, kenapa dia? Itu terakhir eksperimennya hasilnya bagus. Katanya efektif mengurangi 89% tingkat fatality-nya lah. Gitu. Jadi Kok baru sekarang mereka tes, Dim? Bukannya mereka... udah lama, hasilnya baru keluar lah beberapa minggu ini. Oh. Dan baru dirilis. Dia kan tesnya kan nggak cepet, butuh waktu. Lo mau nggak, Dim, kalau Nggak misalnya... mau. Jadi bahan percobaan nggak mau, enak aja. Jadi cobaannya nggak apa-apa, Dim, gitu. Tapi kalau bayarannya biasanya gede. Iya, tapi Cuman risiko- jadi bego. Bisa jadi bego, bisa jadi jadi blow monster. on, jadi blow on. Gitu. Oke. Nah, intinya berarti kedepannya wah bisa jadi COVID ini kayak virus biasa nantinya. Betul. Gitu. Yang Nah, cuman kayak obat flu doang gitu, Dim, katanya Dim sekarang nantinya. canggih ya. Canggih. Mudah-mudahan ya. Ya mudah-mudahan hilang lah nih penyakit lah ya. Iya, terus nah ini akibatnya saham Pfizer itu naik 11%. Nah. Nggak cuma saham itu doang. Nah. Implikasinya ke saham penerbangan. Tahu nggak kenapa ya? Gua nggak tahu. Oh iya, gara-gara bisa pergi-pergi orang-orang ya. Iya, udah langsung holiday mind, holiday mood. Tapi- Apalagi kan udah mau Christmas, libur akhir tahun. Iya. Nah, Oh iya juga ya. iya pikirannya langsung ke sono ya, hebat ya para pemain saham ini. Betul. Dan impact satunya lagi adalah Zoom sama Netflix turun. Netflix kenapa? Itu Squid kan- Game-nya habis. itu kan kaum rebahan semua tuh sama kaum di Oh, rumah. udah mulai kerja semua. Iya, makanya tingkat pengangguran turun. Orang yang nonton Netflix turun nih berarti nih. Iya kan tadi si driver itu kan nggak bisa nonton kalau nyetir Iya. ya kan. Waktu di Makanya. rumah mereka bisa nonton. Nah, tapi turun, tapi di satu sisi industri mungkin manufacture bagus, industri penerbangan bagus. Nah, itu yang overall jadinya bursa US Wall Street naik. Oke. Dim. Mudah-mudahan itu berimplikasi ke kita minggu Yes. depan.
Nanti kita ngomongin sentimennya nanti Ya, aja. Cuman oke. gue mau sounding ke teman-teman semua. Ini agak nggak relate tapi mumpung gue inget, sorry ya Dim. Ya. Untuk obligasi investor-investor obligasi pemerintah Indonesia. Wis, gimana? Ya. Oh iya, Iya ada kan, berita. ada berita kan. Untung gue inget. Iya, Kita iya. nggak catat di situ Dim ya? Enggak. Kita nggak catat Gimana ya? beritanya apa? Bahwa biasanya itu proksi untuk investor itu beli itu dilelang. Lelang kita Pada sempat saat discuss ya minggu betul, lalu. lelangnya Lelang obligasi. Betul, lelang di Kementerian Keuangan seminggu sekali. Seminggu yang ini itu adalah yang konvensional, seminggu berikutnya itu adalah yang sukuk. Nah, Obligasi pemerintah ya. ya dari minggu ini nih, besok nih, lelang sudah tidak ada. Udah nggak ada Sampai lagi. akhir tahun. Biasanya kan rutin. Sekarang udah nggak ada. Nggak ada sampai Berarti, akhir tahun. Satu, artinya ada supply yang berkurang. oh udah nggak ada lagi nih yang jual-jualin. Jadi kalau mau belilah lo dari orang-orang yang di secondary market ini. Yang udah punya. Yes. Otomatis jual mahal semua nih. Betul. Nah, makanya gue rada heran kenapa kok kita punya harga obligasi itu agak lumayan bertahan gitu. Kayak sentimennya negatif, tapi obligasi kita masih oke. Padahal rupiahnya ancur-ancuran kan. Iya. Nah, jadi ternyata ya ini ternyata dan pengumuman lah gitu. Bahwa memang ada supply strain gitu. Jadi maksudnya supply mungkin udah nggak ada supply baru lagi, berkurang lah dari lelang. Udah itu aja Dim. Go ahead, Dim. Oke, sip. Berarti obligasi oke sebenarnya ya. Rupiah kita kemarin sempat turun lumayan. IHSG lumayan bertahan ya. Iya, gitu yang bertahan. Nah, kedepannya gimana nih Bung Arif? Data-data basically minggu depan nggak ada yang menarik ya? Nggak ada yang menarik. Cuman inflasi dari US dan China. China ya, itu gampang lah ditebak, pasti naik ya. Pasti naik dong, kan udah pada dapat kerjaan, udah pada belanja-belanja sama mood Christmas belanja-belanja. Oh iya benar. Itu pasti pada belanja-belanja tuh, mainan-mainan. Terus Gundam. mau beli Gundam. lah. Nah, tonesnya gimana tonesnya? Kalau gue masih ngelihat karena tonesnya seperti minggu lalu, kalau gue bilang masih masih positif menurut gue. Apalagi akibat dari Wall Street kemarin ya, Betul, Jumat kemarin yang betul. belum di price in lah di kita. Betul, dan orang sudah mulai sedikit lega karena sudah ada cerita tapering dimulai satu Ya. kali ini. Lebih jelas marketnya. Oke, sip. Berarti minggu depan harusnya di awal minggu terutama tonesnya mungkin mudah-mudahan masih positif. Apalagi ditambah dengan kemarin kan gue nanya suhu Iqbal nih, Bung Arif. Apa beliau bilang? Itu bilang rupiah harusnya masih paling melemah juga, tapi nggak terlalu banyak lah, 14.350. Oke. Which is sempat lewat, tapi di akhir minggu di akhir penutupan tuh agak geser lagi ke 350. Luar biasa tuh suhu Iqbal. Nggak salah berarti. kita panggil dia namanya suhu. Nah, kita bakal undang suhu-suhu yang lain juga nanti. Iya, mantap lah. Nanti kita undang lagi Bung suhu Iqbalnya. Nah, berarti tonesnya rupiah juga diperkirakan ya mudah-mudahan agak sedikit menguat lah ya. Agak sedikit menguat, betul. Setelah Kita ngelihat ada tahanan di 14.400, bawahnya 14.300. iya, mungkin seperti itu Ya. ya kondisinya. IHSG juga harusnya cukup positif ya dari Wall Street. IHSG itu kan kemarin ya sekitar Kemarin juga turunnya nggak jauh loh, dari 6618 ke 6600 walaupun di tengah tengah-tengahnya. minggunya turunnya jauh. Jadi kayaknya orang banyak yang orang itu Bargain hunting lagi. betul. berarti. Jadi kalau udah ngeliat di bawah 6.600, bargain hunting lagi. Iya. Oke Nah, lah, gitu. kalau gitu siapin duit buat beli. Oh iya, siap Dim. Duit siapa? Oke, thank you teman-teman. Sekali lagi, kalau misalnya ada pertanyaan atau saran, bisa di kolom komentar YouTube Siap. ataupun di Instagram. Betul. Oke, Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata teman-teman semuanya. sip. Oke. Itu aja dari kami dari Baskom. Terima kasih banyak. Selamat Thank you. siang dan Bye-bye. bye-bye.